Shalom, cek. Saya mau tanya nih, suara saya masuk enggak? Masuk, Mas. Masuk, Mas. Masuk ya? Oke, terima Halo kasih. Mas, masuk Mas, masuk. Shalom. Ya, perkenalkan ya, nama saya Dani. Saya diundang oleh Neil tadi, minggu lalu lah kira-kira ya, beberapa hari yang waktu lalu, terus diminta mengisi di Persekutuan Teknik. Ya, saya mantan alumni Undip juga, tapi Fakultas Sosial FISIP. Jadi saya dari FISIP, saya angkatan udah cukup lama lah ya, nggak perlu sebut angkatan. Jadi angkatan 99 lah kalau mau kalian tahu gitu. Itu udah lama sekali gitu. Nah, sekarang saya ngajar sebagai guru. Nah, ini dengan kondisi kayak gini ya, mau nggak mau ada hal-hal yang baru yang harus kami pendidik untuk lakukan, seperti yang kalian juga lakukan. Nah, yuk kita belajar langsung aja ya. Nanti dalam perjalanannya mungkin kita bisa kenal lebih lagi. Saya ngajak kita belajar, saya dapat tema itu tentang pacaran yang sehat. Itu jadi saya mau ngajak kita belajar dari kitab Rut. Nah, sambil kalau kalian ada Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya karena ada beberapa ayat yang akan kita baca pada siang hari ini. Yang awal adalah dari Rut pasal 1 ayat 4 sampai 5. Rut pasal 1 ayat 4 sampai 5. Supaya saya nggak kedengeran sendirian nih, saya minta tolong salah satu seksi acara atau tadi yang worship leader atau boleh membacakannya, Rut 1 ayat 4 dan 5. Rut 1 ayat 4 sampai 5. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Masih lanjut ya, coba dibaca ayat 16. Rut pasal 1 ayat 16. Rut pasal 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ya, terima kasih. Kalau kita baca kisah Rut, kalau kalian sudah pernah membaca kita kisah Rut ini ya, saya tuh bingung kemarin. Saya berdoa, Tuhan apa yang saya sampaikan ya kira-kira tentang pacaran yang sehat gitu, seperti apa. Contoh yang di Alkitab mah saya diberitahu sama Neil, terus langsung saya coba-coba cari, saya renungkan gitu ya. Terus saya ingat kisah ini, Rut dan Boas. Jadi ada kisah yang menarik sebenarnya. Rut ini sudah nikah, terus kedua suaminya meninggal. Dan Rut ini bukan dari bangsa Israel. Nanti kalian bisa baca lebih detail lagi dengan di sini ya, nanti bisa lebih ini lagi. Setelah persekutuan bisa kamu renungkan lagi. Kitab Rut ini nggak panjang kok, 4 pasal sih. Cuma ini menariknya adalah kitab Rut ini berbicara banyak hal. Yang pertama ini soal pacaran ini ada di sini. Bagaimana Rut, kalau bayangan kita ya bukan berarti itu harus menikah dulu suaminya meninggal atau gimana, enggak. Ini contoh bagaimana Rut orang yang satu dari bangsa lain. Bangsa lain berarti Allahnya Allah yang berbeda. Orang berbeda kepercayaan, berbeda iman. Tapi kemudian ketika dia nikah sama salah seorang anaknya Naomi, kemudian pasti Rut pindah kepercayaan. Dan di saat pindah kepercayaan itu, Rut diajarkan. Nah, ketika anak Naomi tadi, suaminya si Rut ini meninggal, kemudian itu bebas. Rut bebas untuk kembali ke negerinya, kembali kepada bangsanya, kembali kepada Allahnya. Jadi bukan Allah Israel yang disembah. Tapi Rut tidak mau. Orpa meninggalkan Naomi. Rut tidak meninggalkan Naomi. Sampai dia berkata, di ayat 16 dikatakan, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Nah, pada masa itu, orang kalau ngikutin seorang, maka Allahnya, dia harus ikut juga menyembahnya. Nah, ketika Rut ikut dengan Allahnya Naomi, ikut dengan bangsanya Naomi, otomatis Rut meninggalkan keluarganya sendiri, orang tua kandungnya. Naomi ini mertuanya loh. Jadi Rut meninggalkan orang tua kandungnya, kakak adiknya, segala
saudara-saudaranya. Dia pergi ikut Naomi ke Israel. Nah, saya tidak terlalu banyak di kisah ini, tapi kemudian dia ketemu dengan Boas. Nah, kalau kata lihat di pasal kedua, secara singkat saja, Boas ini siapa? Boas ini adalah sanak saudara Naomi. Sanak saudara Naomi, dia orang yang kaya, dia orang yang berada, dia takut akan Tuhan. Nah, pertanyaannya satu, ketika Ruth, orang yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan orang yang beriman, bukan orang yang takut akan Tuhan, ikut Naomi, jadi orang beriman, tapi Naomi kemudian anak dan suaminya meninggal, Ruth ikut balik dengan Naomi ke tempat Naomi lagi di Israel, lalu ketemu dengan Boas. Pada saat itu posisinya adalah Naomi miskin. Dia dari orang asing, pergi ke negeri orang asing, dia kembali, dia dianggap orang asing, sudah tidak punya apa-apa. Boas orang terpandang saat itu, orang kaya ibaratnya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, hal yang pertama kita pelajari dalam pacaran sehat itu adalah biasanya orang melihat, wah, nggak apa-apa ya, Mas ya, beda iman nggak apa-apa nih, beda usia nggak apa-apa nih, beda apalagi, beda segala macam nggak apa-apa. Bukan papa nggak apa-apanya sih, tapi sebenarnya satu yang Tuhan inginkan. Motivasimu dalam pacaran itu apa? Biasanya kalau dalam pacaran ya, saya lah dulu, kita nggak usah tanya orang lain lah. Saya kalau dalam pacaran yang saya cari apa? Kesukaan yang sama. Wah, sama-sama suka pergi misalkan. Lalu yang saya cari adalah yang kedua, fisik. Wah, kalau ini ganteng nih, ini cantik nih. Wah, ini semampai, semeter tak sampai gitu ya. Banyak orang yang pengen cari, wah ini bodinya six pack, two pack atau three pack ya, saya nggak tahu lah ya sekarang itu seperti apa lagi. Nah, banyak orang yang melihatnya pacaran itu fisik. Dan lalu lihat kesukaan yang sama. Lihat, wah dia orang kaya nggak ya? Nanti saya hidupnya gimana nih? Banyak hal kriteria yang kita ini. Nah, dalam pacaran sehat sebenarnya kita belajar dari Ruth dan Boas. Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah Ruth dan Boas ini orang yang sudah matang berpengalaman. Si Ruth, dia pernah menikah, tapi gagal, karena suami, bukan gagal ya, karena suami meninggal, dia tetap ikut ini. Nah, si Boas, ini saya nggak tahu, dalam terjemahan Alkitab saya cari apakah dia sudah menikah atau belum, saya tidak tahu, tapi yang pasti, kedua orang ini pada ujungnya kemudian bertemu. Singkat cerita, kalau kita pelajari, dua orang dari perbedaan latar belakang bisa bertemu. Kalau kamu cari kesamaan, kamu nggak akan nemu. Jadi dalam pacaran saya, hal yang pertama adalah jangan pernah cari kesamaan. Kenapa? Ya pasti beda dong. Wong kamu pasti kalau kamu cowok carinya cewek dong. Kalau kamu cewek pasti carinya cowok. Itu udah beda. Cara pikir cowok praktis. Cara pikir cewek itu agak ribet, teliti. Cara pikir cowok maju dulu, baru mikir. Cewek nggak bisa, mikir dulu, baru maju. Saya udah menikah, saya dengan istri saya punya pola pikir yang berbeda. Ya wajar, karena kami memang diciptakan berbeda. Saya orangnya suka lupa gitu ya. Istri saya teliti, ingat, kunci motor mana ya kunci motor? Ini lo di sini, kamu tadi naruh sini. Nah, itu hal-hal yang simpel, hal yang kecil. Terus kalau misalkan mau pergi ke suatu tempat gitu ya, terus istri saya tanya, kamu udah tahu tempatnya? Nggak tahu, jalan aja dulu. Nanti juga tahu. Terus saya bilang gitu, istri saya nggak bisa. Kita harus planning dulu. Ini harus gimana dulu. Nah, itu berbeda. Tapi ingat, hal yang pertama adalah jangan cari hal yang sama, tapi carilah yang dapat melengkapi. Jadi hal pertama adalah kita belajar dalam pacaran yang sehat, cari apa? Cari yang bisa melengkapi kita. Yang kedua adalah cari yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau ditanya, Mas ini dulu pengennya gimana? Wah, saya pengen istri yang seperti ini gitu ya. Saya pengen pasangan atau cewek yang seperti ini. Dapat nggak? Sebagian dapat, sebagian lagi enggak. Tapi ketika enggak saya renungkan sekarang, saya makin tahu, iya ya Tuhan ya. Kalau saya misalkan dapat istri yang contohnya nggak suka baca gitu ya, maka ketika saya pergi ke Gramedia, dia udah males gitu, sukanya ke mall gitu. Padahal saya sukanya ke toko buku gitu ya. Nah, kalau saya dapatnya yang tidak melengkapi, maka repot. Jadi bukan berarti tidak punya persamaan itu tidak ada hal yang sama, ada. Kebetulan Tuhan menemukan saya dan istri saya suka sama-sama baca gitu ya. Jadi kalau kami bisa menghabiskan, kalau lagi diskon gitu ya, kami nggak ke mall.
ke toko pakaian, kami ke toko buku, kami bisa menghabiskan 200 atau 300 ribu bahkan pernah tuh kalau pas diskon untuk beli buku kesukaan kami gitu. Walaupun bacanya nanti gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah ada kesamaan yang Tuhan juga berikan kok pada pasangan kita nanti. Lalu hal yang kedua adalah milikilah visi atau tujuan yang sama. Saya mau ajak kalian buka lagi, masih di Rut pasal yang keempat. Rut pasal keempat, kita akan baca ayat 9 dan 10. Boleh minta tolong salah seorang membacakan Rut pasal 4 ayat 9 dan 10. Ada yang bisa membacakan? Rut pasal 4 ayat 9 sampai 10. Ya. Saya bacakan. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikian nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Terima kasih. Jadi Boas itu menikahi Rut bukan hanya karena suka. Kalau kalian nanti baca gitu ya, Rut datang ke ladangnya Boas gitu ya, terus kerja di situ, terus Boas lihat, siapa nih cewek nih? Diceritain, itu loh namanya Rut. Dia menantunya Naomi, begini. Ya, diceritain sama orang. Lalu Yoas makin hari, terus dia bilang sama Rut, yaudah kamu di sini aja, kamu ngambil jelai di sini aja. Kemudian dalam perjalanannya saya yakin Boas tertarik. Rut juga tertarik dalam perjalanannya. Mungkin mereka sering ngobrol gitu, saya nggak tahu sih ya. Tapi paling ada sesuatu hal gitu ya. Tapi yang pasti adalah Boas tahu tujuan dia adalah untuk menikahi Rut adalah menebus Rut. Artinya supaya milik pusaka Elimelek suami Naomi tidak hilang. Nah, jadi ini sebenarnya konteks ketika bagaimana Allah menebus kita. Kita itu orang asing loh. Kita bukan keturunan asli dari Abraham. Kita bukan bangsa Israel, kita bangsa Indonesia. Tapi Allah, kita sebagaikan Rut gitu. Allah Tuhan atau Tuhan Yesus melalui pribadi Tuhan Yesus itu seperti Boas. Menebus kita yang orang asing, tarik untuk masuk dalam kerajaannya. Ikut mendapat keselamatan. Nah, yang kita mau pelajari hal yang kedua, yaitu visi yang sama. Saya mau ajak kalian berpikir, ada 2 atau 3 slide ya. Boleh ditampilkan slide-nya? Slide yang tadi, apakah sudah bisa terlihat di slide-nya? Bisa, Mas. Oke, ya, betul ya, ini kelihatan. Iya. Jadi, nah, kalau kita lihat di slide ini, coba kalau kalian perhatikan di slide ini, itu ada gambaran segitiga. Kalau kamu cari pacar, biasanya tadi ya, komunikasinya yang sama gitu ya. Hilang ya slide-nya. Kalau dalam segitiga, kamu tahu segitiga gitu ya. Kalau dalam segitiga, paling atas itu adalah Tuhan. Lalu sebelah kiri itu kita, misalkan saya, yang kanan lainnya itu pasangan kita gitu. Nah, kalau dalam apa namanya, dalam kita berpacaran gitu ya, atau menjalin relasi gitu ya, pertanyaannya adalah kalau ini saya gambarkan segitiga gitu ya. Mungkin kalau misalkan nggak kelihatan itu di sini saya lihatkan, saya kelihatan ya. Apa itu kelihatan sekarang? Ada slide-nya? Nah, ya. Ada, Mas. Terima kasih. Nah, boleh ditampilkan terus saja. Ditampilkan dulu aja. Terima kasih. Nah, itu ada Tuhan, ada aku tuh kita ya, saya lah kamu. Dia itu cewek, misalkan cowok ya kamu yang aku, kalau yang cewek yang dia gitu. Nah, kenapa ada 3 segitiga ini? Segitiga ini adalah kalau kanan ke kiri, aku dan dia itu ada garis putus-putus, itu garis komunikasi. Kalau kamu nyari pacaran biasanya gitu ya, pasti komunikasinya masih jauh toh. Kenapa? PDKT dulu, lewat WA, lewat apa? Lihat statusnya di WA, di Instagram, di Line atau di apapun, di Facebook atau yang lainnya. Itu kamu sebenarnya masih jauh.
Nah, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu dekat? Bukan deketin dia, bukan aku deketin dia, atau dia deketin aku. Enggak. Yang kamu lakukan adalah, coba slide kedua, atau gambar kedua. Nah, yang kamu harus lakukan misalkan ya, kamu harus naik deketin Tuhan. Kenapa? Kalau kamu deketin Tuhan, terus dianya pas calonmu atau apa pacarmu atau soal gebetanmu gitulah istilahnya, atau orang yang kamu sedang senangin, itu nggak naik deketin Tuhan juga, maka komunikasi nggak akan nyambung. Harusnya yang kalian lakukan atau sama-sama kalian lakukan adalah slide yang ketiga, boleh ya? Nah, ketika kamu makin dekat dengan Tuhan, lalu pacarmu atau orang yang kamu lihat kamu sedang, wah ini cewek, ini cowok nih, kelihatannya kok ini ya menarik ya gitu. Tapi lihat hidupnya. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, maka makin lama lihat garis putus-putusnya yang apa namanya, yang biru atau hijau ya, itu akan makin tadinya panjang, yang paling bawah segitiga itu sekarang naik. Nanti kalau makin lagi deketin Tuhan, maka komunikasinya akan naik. Maksudnya apa? Dalam segitiga ini kita belajar jadi pasangan yang seimbang. Kamu nggak usah cari tahu dia itu seperti apa, sukanya apa, nggak usah. Ketika kamu suka sama seorang, pernah doain nggak? Pernah kamu doain dia nggak? Ketika kamu suka sama dia, ya kamu komunikasi tetap dong, ya gitu. Cuman bawa dia ke dalam doamu nggak? Kalau pengalaman saya ya, ketika saya suka sama istri saya, calon saya waktu itu ya, lalu saya doain dia. Dan saya orangnya waktu itu, ini memang saya udah itu pacaran berapa kali ya, 3 kali lah, dengan istri yang sama saya sekarang, dengan maka saya yang ketiga itu. Nah, terus ya ini saya udah mikir, udahlah, saya mau langsung, tapi pacaran cuma setahun. Lalu saya bilang, kamu mau nggak nikah sama aku? Kalau nggak mau, ya mending bilang dari sekarang. Kalau mau, yuk kita lanjutkan. Sebelum saya ngomong gitu, saya berdoa dulu sama Tuhan, ini bener nggak nih jodoh saya? Kalau bukan, ya jangan dilanjutkan Tuhan. Kalau iya, ya sudah, kita lanjutkan saja. 3 bulan saya ngelamar. Wah, belum punya rumah, belum punya apa, cuma punya pekerjaan gitu ya. Niat nekat aja gitu. Terus kuliah, saya baru kerja sekitar 2 tahun. Saya 2 3 ya 3 4 tahun lah. Terus belum terlalu mapan lah. Tapi waktu itu ya, saya merasa cukup gitu ya. Terus saya bawa ke Tuhan, saya doa. Saya lihat orangnya. Ternyata saya kenal dia. Dia juga orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu orang yang dekat dengan Tuhan, makin kamu dekat ke Tuhan, kalau dia di sebelah sini, masih di bawah, maka nggak nyambung komunikasinya. Maka lihat, ajak dia naik lagi. Supaya komunikasi kalian dekat. Tadinya kan di bawah nih, jauh. Makin lama makin dekat. Dalam pacaran, bahkan sampai menikah, hal yang paling utama dan bisa menyebabkan konflik, itu komunikasi. Terus sepele, komunikasi. Orang punya pacar terus putus, pasti gara-gara komunikasinya salah gitu. Salah tangkap gitu ya. Jarang ya ada sih, mungkin ada orang ketiga atau apa, bisa jadi. Tapi seringkali kalau tidak ada apa-apa, yang salah itu sebenarnya antara berdua komunikasinya. Nah, dalam pacaran yang sehat, setelah tadi kamu tahu visinya apa, tujuannya apa, maka hal yang sebetulnya kamu wajib untuk ini adalah dekat sama Tuhan. Bangun relasi sama Tuhan. Jangan bangun relasi hanya dengan pasanganmu. Ketika kamu melihat Boaz dan Ruth, kita belajar dari kisah Boaz dan Ruth ini, Boaz dan Ruth ini udah punya pengalaman masing-masing. Mereka punya relasi pribadi dengan Tuhan. Ruth punya relasi pribadinya dengan Tuhan. Boaz juga punya relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau kalian baca, Boaz ini orang yang takut akan Tuhan loh. Dia nyapa pegawainya, Tuhan memberkati engkau, gimana kabarmu? Itu ada di Boaz pasal 2. Nanti kalian bisa baca. Jadi dua orang ini relasinya ke Tuhan masing-masing. Mereka mungkin nggak pernah komunikasi ya, zaman itu antara pria dengan wanita nggak boleh ngobrol, apalagi belum menikah gitu ya. Jarang kayak kita sekarang WA-an apa, nggak bisa. Budayanya bukan seperti itu di zaman waktu itu. Jadi mereka sama-sama punya relasi sama Tuhan, tanpa mereka banyak berkomunikasi, ternyata ada relasi yang Tuhan tadinya lebar jaraknya, lama-lama sempit, lama-lama sempit, lama-lama sempit, sampai akhirnya mereka disatukan. Nah, hal yang ketiga, tadi yang saya katakan, bangun relasi sama Tuhan. Hal yang pertama tadi, jangan cuma cari kesamaan, tapi carilah yang bisa melengkapi.
Hal yang kedua, punya visi atau tujuan yang sama. Jadi kalau kamu sudah sedang pacaran nih, lihat nih tujuan, tanya sama apa namanya pacarmu lah gitu ya. Kira-kira kamu kalau nanti kuliah lulus kerja, aku kerja di bagian ini nih. Kira-kira setuju nggak? Oh jangan, aku maunya kamu kerja jadi gini-gini. Wah itu perlu didiskusikan. Kalau nggak bisa, belum jadi pasangan aja udah ribut di awal ya kan repot nanti. Komunikasi. Nah yang ketiga, bangun relasi sama Tuhan. Kalau kita sudah bangun relasi sama Tuhan, kita tahu visi kita tahu bagian kita, maka segala sesuatu itu akan enak. Hal yang terakhir yang kita harus pelajari adalah hal yang keempat ya. Kalau kamu belum punya pacar, nah ini lebih menarik nih. Kalau kamu belum punya pacar dan sedang deketin orang, kalau kamu cowok, pria, tugasmu adalah jadi imam. Ingat, pria itu kepala, pria itu imam. Kepala rumah tangga itu harusnya pria memang. Pria itu kepala, pria itu imam. Yang punya menggerakkan, yang punya visi, yang punya tujuan, itu pria. Kalau kamu cewek, kamu wanita, kamu tuh leher. Kamu itu penolong. Jadi, ketika kamu adalah pria, jadilah pria yang dewasa, jadilah pria yang bertanggung jawab, siapkan dirimu jadi imam kepala rumah tangga. Jadi kalau ada apa-apa, ayo kamu yang jadi, enggak, aku nggak bisa. Kalau cowok itu terus ya repot. Nggak bisa. Nanti kalau kamu punya istri berumah tangga susah kan? Nah kalau kamu wanita belajar menundukkan diri. Ingat, ini adalah hukum Tuhan ya. Saya hanya mengutip dari Alkitab. Wanita itu penolong. Jadi wanita itu leher, tapi dia jadi penolong. Dia bukan kepala loh. Kan harusnya kalau yang jadi penolong kan yang lebih kuat dong. Wanita itu jadi penolong buat kepala. Nah aneh kan? Kepalanya pria atau cowok, tapi dia perlu ditolong. Tapi itu hukum Tuhan. Pria itu kepala, wanita itu penolong. Wanita itu leher kalau ibaratnya. Ini contoh ilustrasi saja. Nah, wanita harus belajar kenapa di Injil dikatakan, hai kaum istri, tunduklah kepada suamimu. Itu artinya wanita belajar menundukkan diri. Lalu kaum pria, hormati istrimu. Lah, hormati pasanganmu. Nah, ketika dalam berpacaran, mari yuk jaga kekudusan, jaga hal-hal yang positif. Lakukan hal yang benar. Kalian mau pergi ke mall, pergi kemana, boleh. Tapi jaga hidup kalian supaya tetap benar. Kalau kamu yang belum punya pacar, kamu yang sedang deketin seseorang, coba lihat. Apakah pacarmu itu atau calonmu itu yang akan kamu sedang itu sesuai dengan kriteria nggak? Apakah dia dekat dengan Tuhan nggak? Kalau enggak, ya mungkin kamu perlu doakan. Kamu perlu bertanya lagi, benar nggak ya Tuhan? Mas, aku nih dipanggil untuk mentobatkan orang yang belum percaya. Ya nggak tahu, itu mungkin bisa jadi anugerahmu ya, giftmu, karuniamu. Tapi saya rasa kadang-kadang kita perlu melihat refleksi diri. Kayak tadi segitiganya. Jangan satu udah naik ke sini, satu masih di sini. Nggak seimbang. Bukankah Firman mengatakan jadilah pasangan yang seimbang? Kalau kamu seimbang, maka komunikasi ada. Lagi nggak suka pelayanan. Ceweknya atau cowok pelayanan, marah, kamu tuh pelayanan terus, aku ditinggal terus, nggak pernah kita pergi. Ya mungkin harus bagi waktu. Tapi juga jangan juga melarang, karena membangun relasinya yang pertama tentu dengan Tuhan. Jadi ingin saya sampaikan adalah bekali dirimu, hal yang keempat adalah bekali dirimu. Kalau kamu pria, belajarlah jadi kepala, belajarlah jadi imam, belajarlah untuk bertanggung jawab. Kalau kamu wanita, belajarlah jadi penolong, belajarlah menundukkan diri, belajarlah memperlengkapi dirimu sebagai seorang penolong. Ingat, pada waktunya nanti Tuhan akan berikan. Kalau kamu cowok, ini singkatan ya. Ini mohon maaf kalau namanya yang sama. Kalau kamu cowok, nanti Tuhan akan berikan Johana dalam hidup. Kalau kamu cewek, Tuhan akan berikan Johan dalam hidup. Apa sih Johana Johan, Mas? Johana dan Johan itu singkatan. Jodoh pilihan Tuhan. Nah, saya ketika bertanya, kenapa sih pacaran sehat? Memang ini ada trilogi kayak ini ya, sequel gitu, tiga ini ya. Yang kemarin kalian belajar katanya tentang apa hubungan seks gitu ya. Terus ini pacaran yang sehat.
Yang ketiga minggu depan tentang menggumulkan pergumulan pasangan hidup. Ini saya bawa juga ke arah ke minggu depan, jadi supaya paling nggak kalian dalam pacaran yang sehat, kalau kamu sekarang sudah sedang pacaran, yuk saling pacaranmu diintenskan lagi, bukan dengan pasanganmu loh, tapi dengan ke Tuhan. Ajak misalkan ini dalam pacaran ya, kalau sekarang kan masih ini ya, telepon-teleponan dengan ambil pulsa untuk hal gimana, makan apa, sekali-sekali kayak ajak doa bareng, doa bareng yuk. Kemudian kamu nggak apa-apa habis PMK nih, tadi denger ya gitu aja nggak apa-apa. Atau baca apa firman Tuhan baru yuk. Atau apa yang bisa membuat kalian ini lebih dekat. Kenapa? Jadi salah satu mungkin ini makin tahu bahwa oh ini, wah ini bener nih dipersiapkan. Coba kalau yang cewek, cowoknya pelayanan, ya ngajak doa, misalkan ngajak baca firman gitu kan. Pasti saya yakin yang cewek senang gitu deh. Yang cowok juga, wih, kalau kalau saya nih malah pacar saya nih malah rohani nih, bagus nih, saling membangun. Saya yakin kok kalian pasti senang kalau pasangan kalian makin dekat ke Tuhan. Jadi kalau ada konflik, ada masalah, jangan didebatkan antar kalian, bawa ke Tuhan. Ingat segitiga tadi, tidak bisa salah satu harus makin duluan, enggak. Salah satu tidak bisa harus makin di bawah, enggak. Semua harus sejajar. Jadilah pasangan yang seimbang. Jadi ketika dalam pacaran sehat, saya ulang lagi, yang pertama tadi, cari yang melengkapi. Ingat, Tuhan memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dua, ada visi yang sama. Yang ketiga, mari kita belajar untuk membangun relasi dengan Tuhan. Dan yang keempat, perlengkapi diri kita. Baik kita pria, baik kita wanita. Tuhan Yesus memberkati.